biarkan kau hina aku. Hah. Kau melawan senior di hari pertamamu. Aku ajari kau peraturan pertama di tempat ini hari ini. Ada apa ini? Yulia, ada apa ini? Bu, dia ini tukang pembersih baru. Sikap dia sangat buruk. Niki? Apa kau Niki? Iya, ini aku. Bu, dia cuma tukang pembersih dan tidak lakukan pekerjaannya. Kau harus pecat dia sekarang juga. Diam kau. Kau cuma anak magang. Kau buang-buang waktu daripada bekerja. Kau yang buat masalah di sini. Kaulah yang harusnya dipecat. Bu, apa aku buat masalah? Bu Niki dia ini. Dia adalah asisten baru Pak Carlos hari ini. Apa? Yulia, anak magang sepertimu ini berani mengganggu asisten CEO. Jangan berani datang lagi. Bu manajer, ini semua salah paham. Tolong jangan pecat aku. Pekerjaan ini sangat penting untukku. Tapi kau yang mulai semua ini. Pak Carlos sangat menghargai asisten barunya ini. Mengganggu Bu Niki hari ini. Sama saja mencoreng Pak Carlos. Tidak ada tempat untukmu di sini. Kak, aku ini adalah adikmu. Kau cuma diam dan melihatku dipecat. Tolong katakan sesuatu. Kau ini adalah adik Bu Niki. Kalau secara sah, iya. Dalam hal ini, Yulia, ini semua demi Bu Niki. Aku kasih kau kesempatan. Yulia, kau tetaplah di sini. Bu Niki, silakan lewat sini. Niki, suatu hari nanti aku pastikan kau berlutut padaku. Apa tidak ada cara lain untuk temukan Dr. M? Menurut penelitian kami, bukankah dia suka barang antik? Aku tahu, keluarga Guntur baru-baru ini hadiri acara lelang. Iya, kami membawa vas dari dinasti Ming seharga 60 miliar. Kondisinya masih bagus. Kalau kita tawarkan itu sebagai hadiah, mungkin dia menyukainya. Kirim pesan ke Dr. N dan undang dia. Pak Carlos, apa pesan ini sudah oke? Pak Carlos, ini kopimu. Letakkan saja di meja. Hengki, ini sudah benar. Baik. Kenapa teleponku bisa berbunyi? Dia ini sangat ketat sekali. Apa dia akan marah padaku? Matikan teleponmu saat jam kerja. Ini hari pertamamu, jadi aku maafkan. Kopinya enak sekali. Terima kasih. Nomor tidak dikenal, kenapa dia kirimi aku pesan? Halo Dr. M, aku asisten dari CEO Grup Guntur. Bosku baru-baru ini mengajukan penawaran vas dari dinasti Ming. Karena kau seorang ahli, dia minta kau datang untuk periksa. Dari Grup Guntur? Tidak mungkin ini orang yang sama kan? Apa mungkin saja? Tetap saja, aku sangat tertarik dengan vas itu. Baiklah, kapan kita bisa bertemu? Ibu, vas ini adalah hal berharga yang kami sudah menangkan untukmu. Bahkan kalau kau berikan ini ke Carlos, kau harus bilang pada kami. Karena kau sudah kasih ini untukku. Dan uangnya datang dari kartu aku sendiri. Jadi ini adalah milikku. Kalian berdua bertengkar cuma gara-gara ini. Ibu, kami tidak bertengkar. Ini karena Carlos masih muda dan tidak mengerti barang antik. Kasih ke dia percuma. Jangan pikir aku tidak tahu kalau kau juga tidak setuju. Tolong kau menjauhlah dari vas ini. Carlos mau kasih sebagai hadiah. Nenek, aku kesini menemuimu. Ah, Niki. Di mana Carlos? Dia sedang parkirkan mobil. Ah, ini vas antik baru milik nenek. Ayo, kita lihat bersama. Ini adalah vas biru dan putih dari periode lama dinasti Ming. Ini sangat langka di pasaran. Apa kau juga tahu barang antik? Cuma sedikit. Begini, nenek. Apakah nenek bolehkan aku melihatnya? Tentu saja boleh. Dasar wanita bajingan ini. Ternyata dia tahu cara cari perhatian ke nenek. Apa yang kau lakukan, ha? Kau bodoh sekali. Kau hancurkan vas yang berharga ini. Ya ampun, sia-sia sekali. Ibu baru bilang kalau akan kasih ini ke Carlos. Sayangnya, sekarang sudah rusak. Bibi, tadi kau yang mendorongku. Itu kenapa aku menjatuhkannya? Niki, gimana kau bisa bohong seperti itu? Aku bahkan tidak menyentuhmu. Kalau aku jadi kau, aku akan berlutut dan minta maaf ke nenek. Daripada aku terus mencari alasan. Benar sekali. Kami tadi melihatnya. Kau yang merusaknya. Ini tidak ada hubungan dengannya. Kalian! Niki, apa kau terluka? Nenek, aku tidak apa-apa. Tapi aku benar-benar didorong. Masih saja berbohong. Apa kau lupa moto keluarga Guntur? Kejujuran di atas segalanya. Ini kan cuma sebuah vas saja. Kalau rusak, biarkan saja. Kenapa kau harus berteriak? Siapapun yang salah, orang itu tahu kebenarannya. Bu, kenapa kau masih saja membela dia? Harga barang ini 60 miliar. Kau tahu seberapa suka kau dengan barang ini? Benar sekali, kami sudah habiskan banyak usaha menangkan lelang ini untukmu. Ini kan cuma benda saja. Kalau satu rusak, pasti ada gantinya. Tapi vas ini akan dipakai Carlos sebagai hadiah. Untuk hadiah besar, ini cuma satu.
Bu, apa ibu pernah berpikir? Sekarang vasnya sudah tidak ada. Apa yang akan dilakukan oleh cucu kesayanganmu? Itu. Ada apa ini? Istri kesayanganmu memecahkan vas yang akan kau berikan sebagai hadiah. Itu kan juga cuma vas saja. Apa masalahnya? Apa katamu? Lagi pula vas ini cuma sebuah vas palsu. Apa? Kau bilang vas ini palsu? Pola awan dan naga sangat populer di dinasti Ming. Pembuatannya memang sangat spesial. Tapi lihatlah, pola awan dan naga ini dilukis dengan sangat kasar. Ketebalan garisnya juga berbeda-beda. Sekali melihatnya, kau akan tahu ini tiruan modern. Termasuk cara pembuatan keramiknya, terlalu tipis untuk tembus cahaya. Itu tidak mungkin dibuat di dinasti Ming. Itu muncul setelah dinasti Qing. Karena itu aku simpulkan, kalau vas ini cuma barang palsu. Dia paham tentang barang antik dan sangat hebat. Tidak mungkin vas ini dibeli sama aku dan Jaka sendiri di tempat pelelangan. Kau itu cuma anak kecil yang hampir tidak sekolah. Memangnya kalau kau bilang itu palsu, itu palsu. Kalian tidak bisa lihat dengan jelas. Dia bilang itu palsu supaya dia tidak harus ganti rugi. Biar ku beritahu, kami punya sertifikatnya. Paman, Bibi, kalau kalian tidak pernah belajar barang antik, wajar kalau kalian tidak tahu. Cuma mereka yang bisa melihat kenyataan, yang bisa tahu di mana kebohongan yang berbeda. Apa maksudmu? Kau bilang kami tidak punya pengetahuan. Nyonya muda keluarga Guntur ternyata sangat kasar dan dia seorang pembohong. Aku tentu saja harus mengajari kau dengan baik hari ini. Tunggu. Vas ini seperti yang dibilang Niko. Ini palsu. Apa? Bahkan tanda unik di bawahnya pun salah. Paman Bibi, lebih baik lain kali berhati-hati. Nenek, Iya, ada sebuah kesalahan. Di masa depan, aku harus memilih sendiri barang di pelelangan. Menyerahkannya ke orang yang tidak mengerti, lebih mudah kesalahan terjadi. nenek, kalau kau suka barang antik, aku carikan barang yang lebih baik. Agar nenek bisa mengaguminya perlahan. Kalau dipikir-pikir, Niki sudah memecahkan vas ini. Itu hal yang baik. Itu hal baik. Vas ini tadinya hadiah dari Carlos untuk diberikan ke Dr. N yang dia sangat inginkan untuk bekerja sama. Dr. N? Kenapa reaksinya sangat kuat? Apa dia kenal Dr. N? Nenek, aku tidak pernah dengar Carlos membicarakan ini sebelumnya. Apa gadis ini sedang cemburu? Dr. N ini yang selalu Carlos mau untuk diajak kerjasama. Seorang ahli yang berwenang di bidang pengobatan. Ku dengar dia baru kembali dari luar negeri. Kalau dia bisa bergabung dengan grup Guntur kita, akan menjadi bantuan besar untuk proyek pencegahan kanker yang sedang dikembangkan oleh Carlos. Aku paham, Nenek. Niki, Dr. N, orang yang selalu mau aku ajak kerjasama. Tapi kami belum pernah bertemu langsung. Dengar, aku bukan bermaksud begitu. Aku paham, kalian pasangan baru yang baru saja menikah. Dan dalam fase yang sangat mencintai. Nenek juga tahu, karena sudah mengalami fase tersebut. Nenek, aku tidak. Bagus, Carlos juga salah paham. Untungnya Niki mengetahuinya lebih cepat. Kalau tidak, Dr. N akan merasa grup Guntur tidak punya selera dan tidak tulus. Tidak mungkin, itu kan cuma vas saja. Bahkan kalau vasnya palsu, orang seperti Dr. N tidak mempermasalahkannya. Dia tidak akan menyalahkan grup Guntur. Apa kau kenal Dr. N? Oh, aku cuma fansnya dia. Aku melihat artikelnya. Kau bahkan baca artikel tulisannya? Kau bisa mengerti sini? Tentu saja. Niki, wanita ini sebenarnya seberapa banyak kejutan yang aku tidak tahu tentangnya. Kenapa Carlos mencariku setelah semua ini? Apa untuk pengembangan bisnis? Kalau begitu aku tidak boleh membiarkan mereka tahu identitasku. Dr. N yang dia cari-cari itu ternyata adalah istrinya. Pria ini pasti tidak akan setuju untuk bercerai. Untuk kebaikan keluarganya. Jadi 1 tahun lagi aku tidak punya jalan keluar. Oke, begitu saja. Aku harus menyembunyikan identitasku. Dan kasih tahu setelah bercerai. Halo Dr. N, aku asisten dari Presidir Grup Guntur. Aku minta maaf, pertemuan besok harus dibatalkan. Bukannya ini Hengki? Baiklah, kita atur untuk di lain hari. Kau ngapain di sini? Kau telepon siapa? Bukan siapa-siapa. Dengar. Kelihatannya ada banyak nyamuk di sini. Aku masuk duluan. Ada apa? Kupikir sepertinya aku terkilir. Pak Carlos, cepat turunkan aku. Jangan bergerak, nenek melihat dari atas sana. Apa? Cucuku akhirnya sekarang bisa mengimbangi. Kelihatannya aku akan punya cici tahun depan. Niki, kakimu terluka begini. Kau mau kemana? Kerjalah. Aku berikan cuti, termasuk kecelakaan dalam kerja. Tidak kusangka, kapitalis seperti dirimu bisa manusiawi juga. Kalau begitu, terima kasih, bos. Hari ini kau juga libur? Libur untuk merawat pasien. Berlibur bersama bos tidak terasa seperti istirahat. Kalau di perusahaan, kita punya hubungan bos dan atasan. Kalau di rumah, aku tidak pernah menggunakan kontrak kerja kita untuk mengeksploitasimu.
Jadi kalau di rumah, apa hubungan kita? Oh, kita menandatangani perjanjian. Jadi hubungan kita tetap kontrak kerja. Jangan lupa, Aku akan buka pintunya. Ada orang di dalam? Ada sebentar. Bekerja di keluarga Guntur, berpakaian sangat santai. Aku datang untuk menemui Tiomu Carlos. Tunggu. Tunggu dulu. Keluarga Guntur ini memang suka beramal ya. Bahkan mempekerjakan orang pinjang sebagai pembantu. Niki, ada apa? Carlos, dia datang mencarimu. Siapa dia? Mana aku tahu. Jadi kau Carlos. Tepat seperti yang kakekku bilang, tinggi dan tampan pria bertalenta. Ku dengar belakangan ini kau mengambil alih grup Guntur. Kau cukup sukses di usiamu. Aku sangat puas denganmu. Nona, aku tidak mengenalmu. Kau menerobos rumahku dan mengatakan hal omong kosong yang tidak masuk akal. Tolong cepat keluar dari sini. Kenapa kau sangat kasar begitu? Aku putri tertua keluarga Jos Anne Jos, tunanganmu. Inikah caramu memperlakukan calon istrimu ketika bicara? Kau bilang kau adalah tunanganku. Maafkan aku, Nona Anne. Sudah ada nyonya di rumah ini. Inilah dia. Siapa kau bilang? Dia? Si pincang ini? Tolong kau hormati istriku. Tuan Carlos, bahkan kalau kau menolakku, setidaknya cari wanita yang pantas untuk mengisi peran, bisa tidak? Aku tidak buruk, aku putri tertua keluarga Jos. Bahkan kalau kau menolakku, tolong untuk persahabatan kedua keluarga kita. Hormatilah aku sedikit, kalau tidak kakekku tidak akan melepaskanmu. Hormat. Nona Anne, waktu kau lari dari pernikahan, apakah pernah memikirkan persahabatan dua keluarga? Apa kau pikir untuk menghormatiku? Jadi dia wanita yang seharusnya menikah dengan Carlos. Dia adalah Anne Jos. Nona Anne, tolong segera pergi. Jangan ganggu kehidupan kami sebagai pasangan. Carlos, aku tahu ini salahku karena kabur. Tapi aku juga punya alasan. Aku tahu kau masih marah. Tapi pertunangan ini dibuat oleh para orang tua dari dua keluarga. Wanita ini ratusan kali lebih buruk dari aku. Masa nenek sungguh mau menerima dia? Nona Anne, Niki, istri yang telah dipilihkan nenek untukku. Nenek sangat suka dengannya. Di samping itu, aku tidak berpikir kalau dia lebih buruk darimu. Begitupun latar belakang keluarga. Dia mungkin bukan tandinganmu. Tapi dalam hal pendidikan dan karakter, kau bahkan tidak bisa menandingi dia. Carlos, setelah lama aku mengenalmu, ini pertama kali ku dengar kau bicara dengan baik. Tunggu, barusan kau panggil dia apa? Namaku adalah Niki, dari keluarga Jos. Niki Jos. Dasar brengsek, kau bahkan mengopi namaku. Kau... Kalau kau terus bersikap kasar, akan kupanggil Kaman. Carlos, aku tidak percaya kau menikahinya. Kalau kau tidak membuktikannya padaku. Baiklah. Hah? Kalian! Dasar pelakor, kamu gak ada kalah saat aku pergi. Nona Anne, sebelumnya, aku bahkan tidak mengenalmu. Aku dan Niki jatuh cinta pada pandangan pertama, menikah secara legal. Dia bukan pelakor. Tanpa mengurangi rasa hormat pada para tetua, aku tidak akan permasalahkan untuk hal ini. Tapi kalau kau menghina istriku lagi, akan kuhubungi pengacaraku untuk menuntutmu. Tidak Maaf. masalah. Maaf, tentang yang barusan. Aku tidak bilang padamu dulu, tapi aku khawatir. Aku akan... Kau tidak usah jelaskan. Aku paham maksudmu. Kau paham? Iya, tadi itu cuma sandiwara, cuma pertunjukan. Jadi kau pikir itu cuma pertunjukan saja? Iya, ini cuma bagian dari perjanjian. Aku akan bekerja sama. Jangan khawatir, itu cuma ciuman. Aku menciumnya. Dia bahkan tidak peduli. Apa dia sungguh berpikir ciuman itu bukan apa-apa? Atau apa aku tidak berarti untuknya? Iya, kau benar. Aku lihat kakimu membaik. Besok kau mulai kerja. Dia sedang marah. Tunggu, ini tidak benar. Kenapa dia marah? Aku kasih dia ciuman pertamaku dan dia yang marah. Carlos itu, kau kira kau siapa? Dia tidak kasih aku muka. Dan siapalah itu? Niki, kalau bukan karena kepergianku sementara. Gimana dia bisa menemukan celah? Hah? Ambilkan aku minum lagi. Bukannya ini putri tertua keluarga Jos? Nona Anne,
Aku sudah dengar nama besar. Melihatmu sekarang, kau sangat luar biasa. Apa aku bisa mendapat kehormatan memberikanmu minuman? Dengar Pak Tua, kau sudah setua ini, tapi kau masih berani merayu orang seperti itu. Namaku Jaka Guntur. Kau pasti tidak mengenalku, tapi kau pasti mengenal Carlos. Carlos, kau ini siapanya dia? Aku paman keduanya, Nona Ana. Kita di tim yang sama. Tim apanya? Jangan coba dekati aku. Carlos, dia sudah menikah. Kalau dia sudah menikah, apa tidak bisa cerai? Jujur saja, istrinya yang sekarang sangat tidak setara dengan dia. Kau dan Carlos barulah pasangan serasi. Setidaknya kau tahu cara bicara. Nona Ana, selama kau dan Carlos masih punya perasaan, aku bisa membantumu di masalah ini. Oh, jadi apa rencanamu kali ini? Kau tidak usah khawatir soal itu. Ngomong-ngomong, belakangan ini aku punya proyek yang kekurangan investor. Aku penasaran apakah keluarga Jos akan tertarik. Ini cuma masalah yang cuma butuh satu kata. Paman Jaka, kalau gitu aku tunggu kabar baiknya. Bagus. Apa kalian sudah dengar? Hari ini ada orang besar yang akan datang. Aha, ada lagi? Dewa apa lagi kali ini? Menurut para petinggi, itu tunangannya Pak Carlos. Putri tertua keluarga Jos, lulusan universitas luar negeri, pemegang saham keluarga Jos, dan memenangkan penghargaan paten. Benarkah? Kalau gitu dia tidak akan bekerja dengan kita kan? Gimana kita bisa bermalas-malasan nanti? Putri tertua keluarga Jos. Hei, jadi asisten Pak Carlos sangat enak ya. Kau jadi punya keberanian. Kau bisa terang-terangan absen dan juga telat. Aku kemarin cuti, Pak Carlos menyetujuinya sendiri. Dan sekarang, baru jam 9, datang tepat waktu itu bukan telat. Niki, aku cuma mengingatkanmu, kau itu harus bersikap rendah hati. Apa? Butuh pelajaran lainnya? Mau berlutut dan memohon padaku lagi? Tunggu saja, sampai istri Pak Carlos datang. Kita lihat gimana sombongnya kau nanti. Istri Pak Carlos? Kau belum tahu ya? Putri tertua keluarga Jos, itu tunangan Pak Carlos. Wanita itu bergelar PhD yang baru pulang dari luar negeri. Latar belakang dan kemampuannya hebat. Nona Ana? Nona Ana? Jadi kau ngapain di sini? Aku kerja di grup Guntur. Sejak kapan grup Guntur turun kualitas gini? Standar perekrutannya sangat rendah. Aku rasa kau harus bertanya dengan Pak Carlos, karena aku diundang bergabung di sini olehnya. Kau beraninya gunakan Carlos untuk balas omonganku. Nona Ana, jangan marah. Kau itu orang besar. Kau jangan turun ke levelnya Niki. Dia itu cuma asisten kecil, tidak sebanding denganmu. Dia seorang asisten kecil? Iya. Kalau tidak suka dia, kau bisa langsung mengganti dia. Jadi mereka di sini tidak tahu hubungan wanita ini dengan Carlos. Mana mungkin aku berani untuk pecat dia. Kau itu adalah tunangannya Pak Carlos. Nantinya seluruh grup Guntur akan menjadi milikmu. Mengurus seorang asisten kecil bukannya cuma membalikan telapak tangan. Kau sangat tajam, aku suka itu. Kalau begitu kau, belikan aku segelas kopi. Bukan kau sudah pegang kopinya? Sekarang sudah tidak? Oh benar, aku suka kopi gilingan tangan dari Italia. Omong-omong, pel juga lantainya. Takutnya kau harus tanya sendiri pada Pak Carlos. Aku asistennya Pak Carlos, bukan asistenmu. Aku tidak harus menjalankan perintahmu. Kau gunakan Carlos untuk menekanku. Niki, akan kubuat kau sadar hari ini. Apa itu peraturan? Niki, lepaskan aku. Aku akan memecatmu. Aku mau lihat siapa yang berani memecatnya. Aku mau lihat siapa yang berani memecatnya. Carlos, lihat kelakuan asistenmu. Dia berani juga. Aku cuma mau dia bantu beli kopi. Dia bilang aku tidak punya hak memerintah dia. Dia bahkan memukulku. Lihat ini, Pak Carlos, ini semua salah Niki. Itu cuma segelas kopi. Inilah yang harus dilakukan sebagai asisten. Tapi dia bersikeras kalau dia asistenmu. Tidak mau bekerja untuk orang lain. Benarkah? Itu yang aku bilang. Aku juga memukulnya. Tapi situasi aslinya. Asisten Niki benar. Apa? Carlos, kenapa kau? Dia cuma seorang asisten kecil. Niki bukan sembarangan asisten. Dia milikku. Carlos, bahkan kalau dia asistenmu, dia bahkan tidak tahu cara paling dasar menyambut tamu. Aku cuma mengajari dia peraturannya. Karena kau suka mengajari peraturan, akan aku perjelas di hari ini. Ini grup Guntur. Niki itu orangnya Carlos. Dia bisa mewakiliku. Selain aku, tidak ada yang boleh membuatnya melakukan sesuatu. Melawan dia berarti melawanku, Carlos. Aku tidak menyangka dia bahkan membelaku seperti ini. Niki, ayo, waktunya bekerja. Baiklah Pak Carlos. Carlos, apa maksudmu? Nona Ana, kau ke perusahaanku pagi-pagi sekali bersikap sombong. Aku bahkan belum bertanya apa urusanmu di sini. Aku adalah tunanganmu. Datang untuk melihat-lihat tidak masalah kan?
Tapi kau malah tidak tahu membela bajingan ini di depan banyak orang. Di mana kau akan menaruh harga diri keluarga Jos? Nona Anne, aku sudah bilang aku sudah menikah. Tolong jangan gunakan status sebagai tunanganku untuk menipu orang luar ke depannya. Ini akan membawa masalah untuk dan istri. Iya. Kalau kau terus menggunakan identitas sebagai tunangannya untuk menyebar rumor, kami akan melayangkan gugatan atas dasar fitnah ini. Lagi pula, ini grup Guntur bukan keluarga Jos. Tidak mengumumkan kalau Niki adalah istriku di depan banyak orang. Sudah tidak membuatmu kehilangan muka. Tolong keluar sekarang juga. Kalau tidak, kami akan memanggil keamanan. Carlos, aku itu diundang langsung oleh pamanmu. Kau tidak Aku berhak. penanggung jawab grup Guntur. Aku harap selanjutnya entah kau atau pamanku. Kalian berdua tidak boleh ikut campur dengan pekerjaanku atau kehidupan pribadiku. Kalau tidak, jangan salahkan aku bersikap tidak baik. Baik, Carlos. Ingat apa yang kau bilang hari ini. Jangan menyesal. Suatu hari kau akan kembali dan memohon. Pasangan menikah kilat Niki, ternyata Carlos. Bajingan sialan Niki sebenarnya menikah dengan bosnya. Bos dari perusahaan terbesar di kota. Itu benar sekali. Aku tidak sangka Niki akan naik ke ranjang Pak Carlos. Aku tahu, 880 juta itu bukan uang kecil. Bajingan sialan ini langsung setuju. Ternyata dia memanjat ke jabang tinggi dan menyingkirkan kita secepatnya. Ibu ayah, apa kalian pikir ada kemungkinan kalau Carlos sendiri tidak tahu latar belakang Niki? Benar. Seorang presiden besar, mana mungkin dia menikahi gadis dari keluarga kecil tidak jelas. Tidak heran dia buru-buru memutuskan hubungan dengan kita. Kalau itu masalahnya, kita bisa memeras banyak uang dari Niki. Kalau dia tidak mau kasih uangnya, kita buat masalah di rumah keluarga Guntur. Biar semua orang di sana tahu kalau Niki itu tidak berpendidikan, anak terlantar yang meninggalkan orang tuanya. Niki, semua yang kau punya sekarang akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Niki itu orangnya Carlos. Ada apa denganku? Kenapa aku terus memikirkan kejadian tadi? Aku cuma baca satu halaman semalaman tadi. Ini sangat tidak efisien. Minum banyak kopi tengah malam. Tidak kena kau kan? Aku tidak kena. Kenapa wajahmu merah? Apa kau demam? Hah? Apa kau demam? Tidak. Aku baik-baik saja. Tidak demam. Apa kepalamu sakit? Aku baik-baik saja. Terus kau kenapa? Apa karena Anne tadi pagi? Aku janji, tidak akan ada lain kali. Tidak. Aku sudah tidak pikirkan kejadian tadi. Cuma, bisa tidak kau itu pakai baju berkeliling seperti itu di tengah malam? Sangat tidak pantas. Aku ada di rumahku sendiri. Keluar begini setelah mandi, bukannya tidak aneh? Atau apa kau merasa malu? Aku tidak malu. Aku sudah lihat banyak. Lagi pula bentuk tubuh sepertimu cuma bikin aku sakit mata. Jadi maksudmu, kau sudah sering lihat? Kenapa hidungmu mimisan? Biar aku panggil dokter untukmu. Tidak perlu. Aku cuma perlu kopi dan pemanasan internal malam ini. Minum terlalu banyak kopi. Serius tidak mau aku panggil dokter? Tidak perlu. Aku akan baik-baik saja setelah tidur. Tidur? Maksudku tidur terpisah. Selamat malam. Apa ini bikin sakit mata? Baiklah. Aduh, gimana aku bisa menghadapi Carlos lagi nanti? Niki, Pak Carlos, kebetulan kau juga mau keluar. sudah mau terlambat. Naik ke mobil. Pak Carlos, aku tiba-tiba saja lapar. Aku mau sarapan dulu sebelum berangkat. Gimana kalau Pak Carlos duluan? Makan di mobil. Aduh, perutku sedikit sakit. Aku akan pergi ke toilet dulu. Baiklah, aku tunggu di sini. Kau. Oh, tiba-tiba aku ingat aku lupa beberapa bahan. Akan ku cari dulu. Kau jangan tunggu aku. Kantor punya semua bahan yang kau perlukan. Cetak saja salinan lain. Tidak lagi ada alasan. Kalau begitu ayo kerja bersama. Tunggu. Carlos, lepaskan aku. Kita mau masuk ke kantor. Niki. Akhirnya ibu menemukanmu. Siapa kau? Ya ampun. Bukannya kau mantuku yang hebat itu. Oh, pria yang berbakat. Aku bisa bilang jenius walau cuma melihatnya. Menantu? Dia ibuku, ibu kandungku. Apa maumu sekarang?
Oh, Niki, aku benar-benar sudah kehabisan akal. Ayahmu sakit dan masuk rumah sakit. Dia butuh transplantasi ginjal. Tapi kami tidak punya uang. Kata dokter, kalau tidak segera, waktunya Di sebentar rumah sakit lagi. mana ayam? Berapa yang kebutuhan? Aku akan bayar. Kenapa bisa begitu? Kami tidak bisa pakai uangmu. Iya, itu benar. Selalu menggunakan tipuan yang sama. Kau kira aku akan terjebak lagi? Kalau begitu kau harus bilang pada orang tuamu sebelum kau menikah. Kau tidak memberikan keluargamu mas kawin sedikit pun. Bukannya aku sudah kasih kau uang 880 juta. Kau mengambil uangnya dan menandatangani kontrak. Uang ini sudah membeli hubungan kita. Mulai sekarang, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Ya Tuhan, ya Tuhan. Aku mengandungmu selama 10 bulan. Kenapa aku lahirkan anak yang tidak berbakti? Kami menginginkan mas kawin karena takut kalau status dan kekayaan keluarga Guntur akan menindasmu. Jadi kami bisa melindungimu nanti. Belum pernah aku dengar Niki menyebut itu. Aku tidak sangka akan begini. Tapi sepertinya mereka butuhkan itu uang. Aku bisa selesaikan. Bibi, aku... Sudah selesai lakonnya. Bilang padaku, siapa yang kasih tahu kalau aku bekerja di sini? Dan siapa yang sudah bilang padamu tentang hubungan kami? Sayang, akulah yang sudah selalu mencarimu. Jadi kau membuntutiku? Akan kulaporkan pada polisi. Jangan. Aku minta kau bicara jujur. Bilang saja padaku, berapa uang yang kau minta? Kau anggap apa ibumu ini? Aku tidak punya waktu untuk pura-pura. Tidak mau bicara? Ayo pergi. 10 miliar. Aku mau 10 miliar. 10 miliar? Itu tidak mungkin. Sekarang lupakan 10 miliar. 1 sen pun tidak akan aku kasih lagi. Beraninya kau tidak mau kasih? Membesarkan kau dulu, menghabiskan banyak uang. Begitu ya? Kalau begitu kenapa tidak dihitung saja? Jumlah uang membesarkanku sampai aku umur 3 tahun. Waktu aku mengandungmu, makananku pilih-pilih. Aku harus makan udang dan ikan. Saat kau lahir sulit, itu juga biayanya jadi mahal. Demi kasih kau lingkungan pendidikan yang baik. Kami harus beli rumah di kota dengan susah payah. Kalau begitu kenapa tidak dihitung biaya pernikahanmu padaku juga? Lagi pula, uang ini sebenarnya sudah dipakai. Kalau ditambah dengan bunganya, jumlahnya sekitar 10 miliar. Sekarang, waktunya membayar utang budi untuk membesarkanmu. Utang budi? Jangan pikir aku tidak tahu. Kau sering bilang kalau aku itu tersesat. Tapi sebenarnya kau sengaja melakukannya. Sekarang kau sudah ditemukan kan? Itu karena kau mau aku menggantikan Yulia, menikahi Pak Iwan yang umurnya 60 tahun. Jadi ternyata ini alasannya dulu dia menikahiku. Tapi akhirnya kau tidak menikahinya kan? Kau malah menikahi keluarga Guntur yang kaya. Kesimpulannya, kalau aku tidak memaksa kau ke biro sipil, apa kau bisa begini? Keberuntunganmu itu sebagian besar berkat keluarga Jos. Mencoba bersikap keras padaku ya? Kalau iya kenapa? Aku tahu keluarga kaya kalian menjaga muka. Aku beritahu, kalau kau tidak buat hal seperti dulu pada keluarga kami, aku akan membuat seluruh dunia tahu. Jadi sebaiknya kau kasih kami uang. Kalau tidak, sama seperti dulu aku akan mencarimu ke acara TV. Kau bisa lupakan statusmu sebagai nyonya muda. Aku tahu keluarga Jos tidak akan mudah disingkirkan. Tapi kalau mereka kasih tahu ke semua orang, itu akan mengusik ayah Lukman. Dan proyeknya jadi tidak lancar. Aku tidak bisa buat Carlos jatuh ke jurang keluarga Jos bersamaku. Kau kira aku peduli untuk menjadi nyonya muda keluarga Guntur? Akan kuceraikan Carlos sekarang juga. Kau minta uang ke siapa lagi? Jangan. Kau mau 10 miliar kan? Aku berikan. Apa? Lihat, mantuku memang pengertian. Ya ampun, mantu, begini. Jadi kau mau kasih cek atau kartu bank? Kasih mereka uang. Aku tidak setuju. Carlos, keluarga mereka jurang tidak berdasar. Jangan kau urus. Biar aku yang urus. Tapi Bibi, aku tidak bisa berikan uangnya sekarang. Kau pimpinan grup Guntur yang bermartabat. Kau tidak bisa ingkar janji. Aku Carlos selalu menepati janjiku. Bukannya paman sakit. Atas dasar etika, kami harus mengunjunginya. Tidak akan terlambat kalau dikasih nanti. Dirawat di rumah sakit mana? Di rumah sakit Harapan. Kami akan berkemas dan kesana nanti. Bagus, bagus. Carlos, kalau kau ada uang, kasih saja ke aku. Kalau mereka dapat uangnya dan keenakan, akan membuatmu dapat masalah. Aku mau menyelesaikan masalahmu. Niki, percayalah padaku. Ibu, gimana? Apa kata Niki? Perempuan mati itu. Jelas dia kasih uangnya pada kita. 10 miliar. 10 miliar. Cepat kasih aku lihat. Belum di sini lagi. Kata Pak Carlos, dia mau langsung datang melihatmu dan ayah dan kasih uangnya. Aduh, ayo cepat rebahan. Pak Carlos sebentar lagi datang. Walaupun pura-pura kau harus membuatnya tampak nyata. Mungkin hatinya akan tersentuh dan kasih kita beberapa miliar lagi. Tetaplah rebahan. Aku tidak menyangka Pak Carlos sangat menghargai si brengsek itu. Cih, tidak seperti orang yang katanya dapat mantu tajir. Nyatanya mereka tidak dapat banyak uang. Ayah, apa maksudmu begitu? Apa mungkin aku tidak bisa mengalahkan Niki? Ya ampun, Yulia, ayahmu itu cuma asal bicara saja. Oh iya, bukannya kau lagi magang di grup Guntur? Nanti minta kakak iparmu untuk dapat pekerjaan juga. Pak Carlos. Hengki, Pak Jian, Bu Lina, ini cek 10 miliar. Tapi untuk berikan pada kalian harus tanda tangani perjanjian. Perjanjian apa? Mulai sekarang, kalian tidak boleh menghubungi Niki dengan cara atau alasan apapun. Mulai sekarang, kalian tidak boleh menghubungi Niki dengan cara atau alasan apapun. Selama kalian setuju, uangnya akan aku berikan. Iya, kami akan tanda tangani.
cepat, cepat. Pak Carlos, sudah ditandatangani, tidak ada masalah. Ya ampun, ya ampun. 10 miliar, keluarga kita kaya. Mantuku, lihat uangnya sudah dikasih. Selama kau di sana bantu Yulia mengurus pekerjaannya juga. Benar. Bantu dia dapat posisi di grup Guntur dengan bayaran tinggi dan juga dekat dari rumah. Aku juga pikirkan hal yang sama. Untuk melunaskan utang budi Niki. Paman Jan sakit kan? Bawa dia ke ruang operasi buat pemeriksaan menyeluruh. Angkat apapun yang harus diangkat. Dia harus disembuhkan. Pak Jian, silakan. Tunggu. Aku tidak sakit. Aku tidak sakit. Juga, Bibi Lina, bukannya kau mau mengganti rumah? Aku sudah belikan lahan di kampung halaman. Lahannya akan digusur. Untuk rumah barunya, sudah dibeli. Hunian yang luas. Kau pasti menyukainya. Benarkah itu? Cuma lokasinya di Afrika. Ibu! Dan kau, Yulia, selamat. Sudah jadi karyawan tetap. Mulai minggu depan, kau mulai bekerja di cabang grup Guntur yang ada di Afrika. Keluarga kalian akan berkumpul. Apa yang kau lakukan pada keluargaku? Aku mau kalian ambil uang ini, dan mulai sekarang, kalian menghilang. Carlos, kami tidak mau uangnya. Tolong ampuni hidup kami. Niki, ini semua salah ibu. Ini kesalahan ibu. Tolong maafkan kami. Tolong lepaskan kami. Aku tidak mau ke Afrika. Kakak, aku tidak akan berani lagi, Pak Carlos. Ada apa? Berat melepas mereka pergi. Mereka tidak pantas. Niki, jangan khawatir. Mulai sekarang tidak akan ada yang menindasmu lagi. Aku tidak menyangka selain ayah Lukman, masih ada yang membela aku di dunia ini. Carlos, terima kasih. Kau mau bilang apa? Katakan saja. Carlos, hari ini kau banyak membantuku. Aku bukan orang yang tidak tahu membalas budi. Bilang padaku, gimana aku harus membalasmu? Jadi, kau pikir aku membantumu